Kecelakaan maut antara motor dengan truk terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Praya, Lombok Tengah. Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana penggelapan barang elektronik mulai disidangkan. Salam jumpa pemirsa, Anyus NTB kembali hadir menjumpai Anda dan beragam informasi penting menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, kecelakaan maut antara motor dengan truk terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Praya, Lombok Tengah. Akibat kejadian ini, pengendara motor tewas. Beginilah detik-detik proses evakuasi seorang pengendara yang terlindas truk di bundaran Jalan Jenderal Sudirman depan Masjid Jami Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Pengendara terperosok masuk ke bawah truk bersama kendaraan yang dikendarainya. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis lantaran warga harus mengangkat truk agar bisa mengeluarkan korban. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun naas nyawa korban tidak dapat tertolong. Kecelakaan bermula ketika sepeda motor yang ditumpangi oleh Muhnab 50 tahun datang dari arah barat menuju utara. Sesampainya di TKP, datang kendaraan truk dari arah timur menuju utara, kemudian terjadi tabrakan. Kejadian ini pun menyebabkan korban bersama kendaraannya terseret sejauh 17 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya pengemudi truk bernama Marzuki 30 tahun bersama barang bukti berupa kendaraan dan barang bukti lainnya diamankan di Satlantas Polres Lombok Tengah untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi berbenturannya pas di bundaran Masjid Jami yang sebelah barat. Sepeda motor itu terlindas dan terseret sepanjang 17 meter. Kasus kecelakaan lalu lintas ini ditangani Satlantas Polres Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, sidang perdana kasus dugaan tindak pidana penggelapan barang elektronik terdakwa Lucy mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan agenda sidang pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang perdana kasus dugaan penggelapan barang elektronik terdakwa Lucy di Pengadilan Negeri Sumbawa ini dipimpin John Michael Luwol dengan agenda sidang pembacaan dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan dari laporan saksi korban Angsansan di Polda NTB, kerugian sekitar Rp46.097.000. Terdakwa diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Menanggapi dakwaan JPU, tim kuasa hukum terdakwa Lucy menegaskan akan menyampaikan eksepsi. Pasalnya materi dakwaan yang disampaikan JPU tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 yang seharusnya menjelaskan secara cermat dan lengkap, tidak diuraikan secara lengkap termasuk tempos dan lokus serta perbuatan pidana apa yang dilakukan. Hasil kerugian berdasarkan dakwaan JPU tidak sesuai dengan laporan Angsansan di Polda NTB yang menyebutkan terdakwa Lucy telah melakukan dugaan penggelapan barang elektronik sebesar 15 miliar rupiah. Menurut kami, materi muatan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa tadi tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 dan harusnya menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap. Kami melihat tadi dakwaannya tidak diuraikan secara lengkap, termasuk tempus dan lokus atau perbuatan pidana apa yang dilakukan. Yang kita minta kepada hakim tadi untuk melakukan eksepsi, ya, agar kita menemukan benar-benar peristiwa hukum apa yang terjadi dalam kasus ini. Safran meyakini dengan bukti yang dimiliki kliennya tidak melakukan penggelapan sebagaimana yang didakwakan JPU. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Lombok Barat, pemirsa. Warga desa Sesaut Lombok Barat kembali turun aksi ke kantor desa setempat. Mereka menolak pergantian penjabat kepala desa.
Sejumlah tokoh masyarakat agama, pemuda, dan masyarakat Desa Sesaut Kecamatan Narmada, Lombok Barat kembali gelar aksi penolakan pergantian PJK Desa Sesaut yang saat ini dijabat oleh Sarbini. Warga juga menilai jika surat keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Bupati sebelumnya Hajah Sumiatun dinilai syarat kepentingan politik dan mengabaikan keinginan masyarakat setempat. Warga juga tidak mau menerima siapapun sebagai PJ Kepala Desa jika bukan dari putra asli Desa Sesaut. Warga akan terus melakukan upaya penolakan keras sampai tuntutan mereka bisa dikabulkan pemerintah daerah Lombok Barat. Warga atau setempat tidak setujunya pergantian PJ Kepala Desa yang baru. Menolak keras PJ atau pergantian Kepala Desa yang baru. Dengan adanya polemik ini, program-program ini tidak berjalan dengan atau sesuai dengan yang kami rencanakan. Sementara itu, Camat Narmada Sumarsno menegaskan jika pergantian itu lumrah karena PJK Desa Sesaut merupakan kasubag keuangan Camat Narmada, hanya menjalankan perintah dan marwah Pemda Lombok Barat yang telah mengeluarkan surat keputusan. Harus berjalan karena itu adalah marwahnya Pemda. Jadi harus dijalankan sesuai dengan SK. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikyang. Kan bahwa secara normal betul-betul penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicarakan pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mundur Wir, kita itu cari pemimpin masa depan, bukan pemimpin goyang dangdutan. Kita cari menantu yang berintegritas, bukan tahu-tahu ada di atas. Penyakit pemimpin tuh pikun. Suka lupa sama rakyat. Koalisi Tawa, setiap minggu pukul 9 hanya di Ayo. Bagi-bagi bansos, dengerin. Saya nggak apa-apa. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, new home of badminton. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Polda NTB atensi Pilkada Serentak 2024 dan instruksikan Polres jajaran agar perketat persyaratan permohonan pembuatan SKCK yang diajukan oleh bakal calon kepala daerah. Sesuai jadwal tahapan pelaksanaan pemilu kada serentak 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 27 November 2024 telah dimulai dari pendaftaran bakal calon kepala daerah dan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Kapolda NTB Irjen Pol Raden Umar Farok pun memberikan atensi khusus Pilkada Serentak dan menginstruksikan Satuan Kerja atau Satker Polres jajaran memperketat persyaratan permohonan pembuatan SKCK yang diajukan oleh bakal calon kepala daerah. Persyaratan untuk bakal calon itu kan harus ada SKCK ya. SKCK oleh karenanya data-data yang ada, data-data kriminalitas kepolisian itu harus betul-betul valid. Sementara itu, jelang Pilkada Serentak 2024, Kamtibmas di Provinsi NTB masih kondusif. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kekurangan anggaran untuk berangkat ke PON Aceh 2024, KONI NTB menjual berbagai merchandise untuk tambahan dana pemberangkatan 263 atlet yang berlaga di PON Aceh Sumut 2024. KONI NTB membutuhkan dana tambahan untuk pemberangkatan 263 atlet yang bersiap berlaga di PON Aceh Medan Sumatera pada September 2024 mendatang. KONI NTB pun menjual berbagai merchandise berupa paket kaos, jaket, serta topi. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan pos setiap kontingen masing-masing cabur dipastikan siap bertanding pada PON 21 tersebut.
Namun yang menjadi kendala terkait pembiayaan seluruh atlet selama berada di daerah penyelenggaraan dan biaya yang dibutuhkan 43 miliar, sementara dana yang diberikan pemerintah sebesar 15 miliar, sehingga menyebabkan kekurangan anggaran hingga 28 miliar. Adapun merchandise yang dijual rencananya akan dibuat sebanyak 500 hingga 1.000 paket yang dibanderol dengan harga Rp800.000 per paket. Ia pun berharap dari penjualan merchandise ini setidaknya terkumpul 300 juta rupiah. Merchandising ini kita siapkan 500 paket dulu. Kalau per paketnya 800.000, terdiri dari topi, jaket, dan kaos. Mudah-mudahan target 500 tercapai, bahkan bisa lebih daripada 1.000 pack. Kita berharap ada keuntungan sekitar 300 juta lah dari penjualan ini. Untuk PON 2024 di Aceh ini, KONI menargetkan sebanyak 20 medali emas untuk dibawa pulang oleh atlet NTB. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. DPRD Lombok Tengah soroti jalan rusak yang belum diperbaiki dan meminta pemerintah kabupaten memprioritaskan perbaikan jalan rusak pada tahun 2025. Ruas jalan yang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah menyoroti masih banyaknya jalan rusak yang belum diperbaiki hingga saat ini. Salah satu anggota Dewan, Bagus, menjelaskan perbaikan jalan yang sebelumnya menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati saat ini seharusnya menjadi prioritas mengingat kepemimpinan mereka akan segera berakhir. Adapun jalan yang kini belum mendapat perbaikan seperti Jalan Bilelando, Jalan Pengembur hingga Tibu Siso. DPRD pun meminta agar perbaikan jalan rusak menjadi prioritas di tahun 2025 mendatang sehingga persoalan jalan tidak lagi menjadi bulan-bulanan masyarakat. Saya mengingatkan supaya di KUA PPAS 2025 itu masuk supaya relevan apa yang disampaikan oleh Bupati di beberapa kali kesempatan, terutama di safari kemarin, memang sudah dilakukan. Termasuk Bilelando apa? Landa Bilelando itu baru setengah, Jadi itu yang alhamdulillah sih, terima kasih. Itu melalui kesempatan tadi juga saya ucapkan terima kasih bahwa itu sudah dikerjakan setengah. Tetapi tentu kalau setengah belum tuntas dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, jalan-jalan ini seringkali menjadi keluhan masyarakat pengguna jalan lantaran kondisi yang cukup memprihatinkan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Sirekap KPU bermasalah. Tapi aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling janggal dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Bikiang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban emas yang salah sasaran. disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews.
Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Bikin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tradisi Seribu Dulang dan pertunjukan atraksi kesenian suku Sasak meriahkan gebiar sekolah penggerak di Lombok Timur. Kegiatan ini merupakan hasil proses belajar mengajar di sekolah penggerak. Ribuan siswa dan guru membawa dulang berisi makanan khas Sasak ke lokasi gebiar sekolah penggerak. Lengkap dengan busana khas Sasak, mereka berjalan kaki membawa 1000 dulang diiringi berbagai atraksi kesenian suku Sasak. Para siswa dan ibu guru ini memperagakan tradisi dan kesenian khas Sasak yang diperoleh dari proses belajar mengajar di puluhan sekolah penggerak di Lombok Timur. Saya mengapresiasi kepada panitia dan seluruh unsur yang mendukung gebiar sekolah penggerak. Karena bagaimanapun sekolah penggerak ini kita sudah tadi dapat ditunjukkan hasilnya, anak-anak kita bisa menghidupkan kembali karakter budayanya. Di Lombok Timur ada 43 sekolah penggerak di berbagai jenjang pendidikan. Sekolah ini fokus meningkatkan kompetisi, literasi dan karakter siswa maupun tenaga pendidik yang ada di sekolah. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putek Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit, dan selain itu legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri bagi warga sekitar. Air terjun Mayung Putek berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara, tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putek hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar, tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya. Misteri dan legenda air terjun Mayung Putek masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putek mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putek, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.